Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin membagikan tutorial. Ini masih tentang project base ya. Kali ini saya membuat website tentang POS atau Point of Sale atau yang biasa kita kenal aplikasi kasir. Oke, langsung saja kita overview projectnya. Halaman pertama ini adalah halaman login. Di mana halaman login ini terdapat dua input form. Yang pertama itu untuk input email dan kedua input password. Di mana input password ini ada button untuk melihat dan menyembunyikan value. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini saya coba ketik. Nah, di masing-masing form ini ada validasinya. Jadi kalau misalnya inputannya itu nggak valid, dia akan mengeluarkan message error. Serta buttonnya itu kalau misalnya masih invalid semuanya akan tetap ke disable. Kita coba. Oke. Kemudian passwordnya. Oke. Di sini kita bisa lihat value-nya ya. Kita hidden lagi. Nah, ketika input formnya valid, ini button sign in-nya akan ke enable dan bisa kita klik gitu. Oke, sebelum kita masuk, kita akan ke halaman register dulu atau daftar. Halaman ini sama seperti halaman login kurang lebih. Ini ada validasi di masing-masing form inputnya. Di sini untuk full name itu hanya boleh format alfabet atau spasi. Misalnya saya contohkan di sini Septian. Kemudian untuk gendernya ini berupa radio button. Itu ada male dan female. Kemudian phone number. Oke, di sini juga sama ada validasi. Kita coba. Oke, kemudian email, kita coba input. Oke. Kemudian untuk passwordnya kita coba set. Oke. Nah, di sini apabila button back di trigger, dia akan kembali ke halaman login. Kita coba lagi sekarang ya. Septian, sini mail. Emailnya septian@gmail.com. Kemudian passwordnya coba set. Nah, jika inputnya valid, maka button send ini akan ke enable. Kita coba send. Nah, ketika button send di-trigger, ini akan muncul sebuah dialog box di mana dengan message-nya are you sure want to create, di sini email yang kita input septian@gmail.com. Apabila di-cancel, dia akan kembali ke halaman register tanpa melakukan reload page. Oke, kita coba confirm. Nah, ketika berhasil, tadi di sebelah kiri ini muncul snack bar. Oke. Selanjutnya kita sudah punya sebuah akun. Kita coba untuk login menggunakan akun yang barusan kita daftarin. septian@gmail.com 123456. Kita coba sign in. Nah, di sini kita dapat sebuah error message yaitu inactive user. Jadi untuk flow-nya itu ketika kita habis register, kita nggak bisa langsung pakai akunnya, tapi harus melalui approval dari super admin. Nanti kita contohkan. Di sini saya akan login menggunakan role super admin dulu. Oh ya, di aplikasi ini terdapat dua role, yaitu role kasir dan role super admin. Di mana masing-masing role-nya itu akan render a page yang berbeda. Pertama kita lihat dari si role super admin dulu. Oke. Passwordnya 123456, kemudian kita sign in. Oke. Ketika sukses, dia akan otomatis ngedirect ke halaman dashboard kita. Di mana dashboard ini adalah semacam summary ya. Summary ini saya ambil range-nya itu 7 hari ke belakang. Oke. Sekarang kan tanggal 5, berarti 7 hari ke belakangnya tanggal 29. Berarti data yang di load ini adalah tanggal 29 Januari sampai 5 Februari 2025. Oke, di sini ada total produk yang berhasil kejual.
Kemudian di card yang kedua ini adalah jumlah quantity dari produk itu yang terjual. Kemudian yang card ketiga ini adalah pemasukannya ya, uang yang masuk. Kemudian di bawah ini ada grafik, di mana grafiknya ini ada total sales dan juga ada total quantity. Kalau kita disable satu nih ya kan, dia akan mengarahkan hanya ke total quantity yang berhasil kejual aja. Kemudian di bawah ini ada nama produknya. Selanjutnya, nah kalau misal total quantity-nya kita klik, itu dia bakal nge-hidden si total quantity-nya dan dia bakal ngeluarin grafik untuk total penjualan saja. Nah, di sini kalau lihat si Cuba original ini dia terjual total 3.030.000 ya. Oke. Itu untuk halaman dashboard. Kemudian lanjut ke halaman kategori. Oke. Di halaman kategori produk ini adalah halaman untuk menentukan produk yang kita add itu nanti bakal masuk ke kategori mana. Oke. Di kategori ini kita bisa melakukan search atau pencarian. Nah, ini where person menggunakan like. Jadi di sini saya ketikkan OD, maka yang match itu dengan kategori name itu food. Oke. Coba refresh lagi, search lagi. Kemudian di sini akan saya coba melakukan penambahan data, add. Misalnya kategorinya uji coba. Oke. Kategorinya uji coba. Apabila inputnya valid, ini button send-nya bakal ke enable. Apabila back, dia bakal balik ke halaman kategori produk lagi dan dia bakal memanggil API si effect paging data. Kita coba add, kita ulang. Oke, di sini masih ke disable karena kita belum melakukan input. Coba, oke, kita coba send. Nah, ketika button send di trigger, ini dia kembali mengeluarkan dialog box dengan message are you sure want to create uji coba, ini nama kategori yang kita input. Apabila di cancel dia sama seperti halaman register, dia bakal tetap stay tanpa melakukan reload. Selanjutnya kita coba confirm. Oke, apabila berhasil di sebelah kiri sini dia bakal mengeluarkan snack bar dan kemudian dia bakal ngerender ulang ya, manggil ulang si API fake data paging. Kemudian data yang baru kita buat ini langsung otomatis masuk ya. Oke. Kemudian untuk edit ini kita coba edit. Nah, kita coba edit jadi uji. Kita coba send, confirm. Oke. Sama ya. Behavior-nya sama seperti create. Selanjutnya kita coba untuk button delete ini. Nah, ketika button delete di trigger, ini akan mengeluarkan dialog box dengan message are you sure want to delete uji. Uji ini adalah nama kategorinya. Oke, kalau cancel dia akan tetap stay. Kita coba confirm. Nah, ketika di confirm dia ketika sukses akan mengeluarkan snack bar. Snack barnya itu dengan warnanya hijau. Kemudian dia akan manggil ulang si API fake data paging dengan mereload data terbaru gitu. Oke, di sini udah berhasil. Oke, ini untuk halaman list kategori. Kemudian kita ke produk. Nah, produk ini adalah halaman produk kita ya. Di sini kategorinya itu berdasarkan dari kategori yang kita input di halaman kategori produk. Oke. Di sini button search-nya itu hanya untuk nge-search product name. Jadi misal di sini saya cari loan. Nah, maka yang match itu adalah sirup melon. Di sini sama kondisinya menggunakan like. Oke. Kemudian di halaman produk ini ada 3 button ya. Yang pertama button add.
itu untuk nambahin. Kemudian ada button edit dan button delete. Kita coba add. Nah, di sini juga sama. Apabila form inputnya itu masih invalid, itu button send-nya itu akan ke disable, nggak bisa kita klik. Oke, kita coba bikin produk baru, PC001. Misalnya produk name-nya bakso ikan. Harganya itu 10.000. Nah, di sini kategorinya berdasarkan dari kategori yang udah kita tambahkan tadi. Di sini kategorinya akan saya pilih food. Dan di sini untuk image-nya akan saya biarkan kosong dulu. Kita coba send. Oke. Ini udah nambah produk yang kita buat. Dan di sini image-nya itu masih kosong ya. Sekarang kita coba edit. Edit. Oke. Nah, di sini bebas mau diganti apa. Misalnya contoh saya ganti jadi dessert. Oke, untuk kodenya ini nggak bisa berubah, cuma name-nya ini dapat berubah. Dan harga juga bisa berubah. Nah, sekarang kita coba upload image. Oke. Misalnya di sini saya asal aja ya, upload image. Misalnya ini nih. Kita upload, kita juga bisa delete image-nya lagi. Kita upload lagi. Coba ya. Kemudian kita send. Ketika button send di-trigger, dia bakal munculin dialog box lagi dengan message "Are you sure want to update bakso ikan?" Ini adalah nama produknya. Apabila di-cancel, ini akan tetap stay di halaman edit product. Kita coba send, confirm. Nah, kalau berhasil, dia akan mengeluarkan snack bar ya. Dan kemudian ini kita berhasil nambahin gambar. Selanjutnya kita akan coba fitur untuk delete-nya. Kita coba trigger. Nah, di sini akan mengeluarkan message lagi dengan pesan "Are you sure want to delete bakso ikan?" Oke, apabila cancel sama ya behavior-nya, tetap stay. Kita coba confirm. Oke, berhasil. Oke, itu kurang lebih untuk halaman list produk data. Selanjutnya kita ke menu sales report. Sales report ini adalah report untuk penjualan kita. Nah, kurang lebih di sini itu ada filternya itu untuk dari kapan sampai kapan kita generate-nya. Default-nya ini adalah saya set 1 bulan, di mana di sini kalau dilihat formnya itu dari tanggal 5 Januari 2025, kemudian to-nya itu sampai 5 Februari 2025. Oke, sekarang kita coba download. Oke. Nah, ini udah selesai nih. Sekarang kita coba buka reportnya. Oke. Ini reportnya itu report Excel ya, di mana di sini adalah header-nya report penjualan, kemudian di sini ada period, dari kapan sampai kapan, di sini ada keterangannya. Isinya itu ada number, terus order date, kapan aja dia order dibuat, kemudian ada nama produknya, ada kategori produknya, ada harga produknya, ada total quantity yang dibeli, kemudian ada total price-nya. Kemudian ada siapa yang beli, ini custom name-nya, kemudian ada nomor teleponnya. Kemudian di bawah ini ada total quantity. Total quantity adalah total summary dari si kolom quantity ini dan juga ada total revenue. Total revenue ini adalah summary dari si total price. Oke. Itu untuk fitur self report. Kemudian yang terakhir untuk super admin ini ada namanya halaman user. Di mana halaman user itu hanya punya button edit dan button delete. Itu nggak ada button add karena kalau pengen menambahkan user kita bisa melakukan dari halaman register. Nah, di sini filternya itu adalah filter untuk mencari nama. Di sini misal saya cari Sep gitu.
search. Oke, maka yang muncul dua. Karena yang match itu ada dua nama, karena memakai kondisi like ya, sama seperti yang lain. Oke, kita coba ulang lagi. Search lagi. Nah, kalau dilihat di sini ada yang statusnya inaktif. Kalau kita flashback ke awal tadi kan ketika kita login, habis melakukan register terus kita coba login memakai akun ini kan nggak bisa ya. Nah, itu karena status inaktif, jadi kita perlu melakukan aktivasi dulu. Ini caranya cukup pindahin ke status aktif. Oke, send, confirm. Oke, sekarang statusnya udah aktif. Nah, kalau untuk delete ini juga sama seperti yang lain ya. Kalau misalnya di delete, ini akan menghapus data yang kita pilih gitu. Namun sebelum kita delete, kita akan coba melakukan login dulu, login ke si Septian ini. Namun sebelum itu saya ganti dulu role-nya menjadi super admin. Biar kita masuk ke halaman ini lagi ya. Oke, send. Oke, nah untuk di atas ini headernya di sebelah kanan ini adalah tanggal dan jam hari ini. Nah, oh ya, di sini juga untuk left bar-nya kita bisa melakukan minimize dan maximize ya. Oke. Nah, ketika diklik icon ini akan munculin detail dari user yang login. Oke, sekarang kita logout. Kita coba login menggunakan septian@gmail.com. Oke, sign in. Nah, sekarang udah berhasil. Oke. Kurang lebih untuk halaman si super admin seperti ini. Selanjutnya kita akan coba login menggunakan user dengan role kasir. Oke, kita coba logout terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya akunnya, admin2@gmail.com. Oke, passwordnya sama, 123456. Sign in. Nah, ketika kita login sebagai kasir, ini kita akan nge-reload halaman si kasir. Kalau dilihat di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu transaction history. Transaction history adalah transaksi yang dibuat di hari tersebut. Nah, sekarang kan tanggal 5 ya, 5 Februari. Maka di tanggal 5 ini, maka data yang muncul di sini adalah data tanggal 5 Februari. Oke. Oke, sekarang kita ke order menu. Order menu ini adalah seperti rincian order ya. Rincian order dan di bawah ini adalah ada menu-menu produknya. Nah, untuk keempat menu ini adalah dynamic menu di mana ini semua adalah kategori yang telah kita buat di halaman kategori produk. Let's say saya mau praktekin jika si dessert ini dihapus. Coba logout dulu dan login as super admin. Oke, saya ke kategori produk, kemudian saya coba hapus dessert. Oke. Sekarang kita cuma punya 3 kategori. Kita login lagi ke halaman kasir. Oke. Nah, sekarang kita cuma punya 3 menu di sini, yaitu snack, drink, dan food. Oke. Sekarang saya ingin coba melakukan order. Let's say saya pengen beli 2. Kita trigger button keranjang ini. Nah, ketika di-trigger dia akan memunculkan message, "Are you sure want to add Cuba original?" Apabila cancel dia akan tetap stay. Dan dia akan nge-clear form input ini. Confirm. Oke, successfully. Dan di sini akan
ada berapa jumlah barang ya, total barang yang udah masuk ke keranjang ini. Sekarang kita coba masukin lagi angka 2. Oke, kita coba klik lagi. Nah, apabila barangnya udah ada, maka message yang muncul adalah you have order. Ini adalah total quantity yang udah kita order. Ini ada nama produknya, Cuba Original. Are you sure you want to update Cuba Original order? Confirm. Oke, maka dia akan memperbarui data yang ada di keranjang ini jadi 2. Oke. Selanjutnya saya ingin menambahkan ring. Oke. Namun sebelum itu di sini ada button untuk pencarian. Di sini katakan saya mau search bow. Maka yang muncul, yang match adalah boba cappuccino. Kondisinya sama, saya menggunakan word clause untuk select berdasarkan si product name. Kemudian saya ingin menambahkan sirup melon 1, bobanya 1. Oke, totalnya kita order 3. Kemudian saya juga ingin order mie ayam teriyaki 3. Confirm. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke order menu. Nah, order menu ini adalah rincian dari menu-menu yang sudah kita order. Oke. Misalnya di sini saya ingin mengubah orderan. Di sini boba cappuccino awalnya saya cuma order 1. Kemudian saya pengen nambah, misalnya jadi 5 gitu. Oke. Oke. Ketika ngupdate, ini udah berhasil jadi 5, harganya 32.500 dan total price-nya akan otomatis menyesuaikan. Kemudian untuk kolom grand total di sini juga bakal menyesuaikan. Oke. Let's say saya mau ngapus nih. Saya nggak jadi beli Cuba. Tinggal kita hapus. Confirm. Nah, oke. Otomatis akan jadi 3 item, kemudian grand totalnya akan otomatis menyesuaikan lagi dengan total produk yang ada di keranjang ini akan juga menyesuaikan. Oke. Sekarang kita coba order. Di sini misal namanya buluk. Buluk pakai X. Nomor mejanya itu 100. Phone number-nya ini misal 0858 131 31 0276. Oke, kemudian keterangannya misal 1. Mie-nya dimasak sampai matang. Kemudian 2. Boba less ice. Kemudian not yang ketiga yaitu sirup melon less sugar. Oke. Selanjutnya kita trigger button send order. Oke, ini sama behavior-nya. Ini sama behavior-nya. Apabila di cancel, dia akan tetap stay. Selanjutnya kita klik confirm. Oke. Ketika di confirm, maka dia akan mengosongkan si keranjang lagi dan akan masuk ke transaction history. Oke, ini adalah data kita. Tadi ada bulux, kemudian nomor HP-nya, table number-nya, grand total harganya, terus kapan dia ngordernya, dan statusnya waiting. Oke. Oke, sampai sini saya ingin ngejelasin flow diagramnya dulu ya. Di sini untuk high level arsitekturnya, untuk text stack-nya saya menggunakan React.js. Kemudian untuk backend-nya saya menggunakan Spring Boot. Untuk database-nya saya menggunakan PostgreSQL dan WhatsApp gateway-nya saya menggunakan Fonte. Oke, jadi flow-nya kurang lebih dari si frontend ini, dia bakal mengirimkan request berupa JSON ke si Spring Boot Java. Kemudian Java ini akan melakukan insert, update, or delete, or get data ke si Postgre. Kemudian dari service Java juga dia bakal mengirimkan request ke WhatsApp Gateway. Ini adalah tujuannya agar kita mendapatkan notifikasi ke WhatsApp kita. Oke, ini kapan prosesnya? Yaitu prosesnya ketika si kasir men-trigger button set order. Oke, ini adalah WhatsApp group untuk kitchen group.
Jadi ketika send order, maka tim dapur akan mendapatkan message nih dengan detail siapa yang order, dia duduknya di mana, terus detail ordernya dan note-nya gitu. Oke. Kemudian di sini juga ada link konfirmasi. Oke. Karena di sini saya nggak menggunakan eh, aplikasinya nggak saya deploy ke server, jadi URL-nya masih menggunakan localhost. Itu kalau misalnya kita menggunakan, let's say kita menggunakan HTTP tunnel kayak ngrocks atau kita deploy ke server, itu kalau misalnya kita ketik kayak gini, misalnya google.com, ini akan otomatis jadi link. Tapi kalau misalnya tetap stay di HTTP localhost, nah ini nggak jadi link. Jadi saya praktekin, saya coba copy di sini, copy, kemudian saya coba paste. Oke, kali ini trigger, maka ini akan mengirimkan dua message lagi, yaitu message ke grup waiter sebagai informasi bahwa orderannya udah selesai nih. Jadi mohon dong untuk diantarkan ke si pelanggan. Oke. Kemudian ini juga akan mengirimkan message ke customernya, di mana selama customer itu memiliki nomor WhatsApp yang valid, Hai Bulux, orderan Anda sudah selesai dibuat. Tim waiter kami akan segera mengantarkan ke meja Anda. Oke, di sini ada nomor mejanya, kemudian detail produknya dan kuantitinya, kemudian ada note-nya. Oke, status yang ada di transaction history ini akan berubah menjadi done. Kemudian kita juga bisa lihat rinciannya. Nah, ini adalah rincian detail item yang diorder oleh si Bulux. Oke. Kemudian apabila user menginputkan halaman yang tidak valid, maka di sini akan merender halaman yang tidak valid, yaitu page not found. Oke, kurang lebih seperti itu untuk aplikasi. Nah, di sini untuk di bagian backend-nya, saya juga selain mengimplementasi si authorization, saya juga mengimplementasi authentication. Kita tengok sedikit kodenya. Nah, kalau kita lihat ketika kita tadi menginputkan data ke card, itu kita ngehit ke API namanya card.crypt. Dan itu hanya boleh diakses oleh kasir. Oke, saya contohin. Di sini saya coba login sebagai superadmin. Di sini udah dapat tokennya. Kemudian kita coba paste di sini di API si create. Kemudian untuk body-nya ini produk ID-nya harus valid. Saya coba send. Nah, ini dia nggak bisa dapat balikan akses deny karena role-nya nggak sesuai. Nah, sekarang saya coba login as kasir. Oke, saya coba copy, saya coba paste, send. Oke, kalau kasir dia bisa. Karena role yang dapat mengakses API ini adalah kasir. Dan kalau kita lihat kita dapat respon 200. Oke, cukup sekian overview untuk project point of sale kali ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.